Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kaidah-kaidah hukum Islam. A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui tidak boleh berpuasa. 2. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesungkaran dan pemberatan atas pundak mukallaf tersebut. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misal pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. 2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. 3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Wujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan optimal dan maksimal apa yang telah ia perbuat dan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashabah wa An-Nazarih wa Nazhair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli, menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu kaidah asyasyiyah, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaharatan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah ghairus asyasyiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap dikedudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashabah wa An-Nazarah, keterangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian ditambahkan lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kata Al-Mazatul Ahkamil Adhiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syar'iyyah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam, maqasid asy-syar'iyyah, memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.